قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد الأعراب والعجم محمد يمشي على قدم محمد بسيط المعروف جامعه محمد الإحسان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد قاطبة محمد الأقوال والكلم محمد ميثاق حافظه محمد اللاك والشيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم محمد
fardun 'alal umami Muhammadun dunya wa bahjatuha Muhammadun ummati wa'adh-dhulami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun tabat manaqibuhu Muhammadun rahmanu bin ni'ami Muhammadun bari wa khiratu Muhammadun min sairit tuhami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun dhaifun lidhaifi mukrimuhu Muhammadun wallahi lam yudami Muhammadun dunya bibi'tsati Muhammadun ayati wal hikami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun linnasi syafi'una Muhammadun hadi minal dhulami Muhammadun qa'imun lillahi dhulima min Muhammadun lirrusli kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya rahimal umami. Ikhwan yang di belakang maju merapat ke depan, yang di belakang. Kalau dalam sholat, shaf yang paling buruk, shaf paling belakang. Untuk wong lanang, shaf paling afdal, shaf di depan. Ialah yang duduk belakang datang terlambat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqillahi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammad Sadiqul wa'dul amin. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wal nafa wal intifa' tadhakkar wa tadhkir al-hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rusuli wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' mardatillah wa dhurbi wa thawabi. Allahumma a'inna bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil 'afiyah was salamah haqqina ya Allah bit taqwa ma'al istiqamah wa a'id min mujibatin nadamah yaum al-qiyamah ya 'afid ihfanna wa thabbitna ma'al ittiba'. Allahumma hadha minka bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyar ikhwan hadirin hadirat jamaah majelis taklim Mushalah Syair Salikin Bumbarin Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu ya rabbana lakal hamdu ya karim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus memberikan nikmat-nikmat yang agung, nikmat yang besar setelah nikmat Islam dan iman yang semoga Allah menjaga sampai kita diwafatkan dalam Islam dan iman. Allah berikan kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat ketenangan, ketentraman dan bermacam fasilitas kehidupan yang dimudahkan oleh Allah, sehingga alhamdulillah Allah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa mensyukuri nikmat tersebut dengan nikmat taufik dari Allah dan nikmat hidayah. Kita gunakan segala nikmat untuk taat yang saat ini alhamdulillah kita lakukan. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah tanpa terasa malam ini kita sudah masuk malam ke-26 daripada bulan Jumadil Tsani. Tinggal beberapa malam lagi kita akan bertemu dengan malam yang penuh berkah, malam awal bulan Rajab. Tapi sebelum kita lanjutkan bahasan, di sini boleh geser sedikit. Duduk depan kamera tidak penting, tidak nutup nih. Maju dua orang bisa duduk sini. Yang penting jangan nutup. Satu lagi bisa. Yang kosong diisi. Ya. Sekolahnya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره من ذلك. Beliau tidak memulai dengan ahli surga tapi ahli neraka dulu. Memang kita seperti itulah. Jadi ditakuti dulu dengan azab, lalu kita insyaallah menjadi seorang yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau langsung diajak cerita tentang surga, agar kita lupa yang kalau sudah pasti masuk surga. Ala kulli hal, apa yang diberikan Imam Haddad ini yang terbaik buat kita. Beliau memulai dengan menyebutkan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang menggambarkan kepada kita tentang kehidupan hari akhirat, yaitu kehidupan manusia yang sudah dimasukkan Allah di dalam surga dan di dalam neraka, dimulai dengan keadaan kehidupan di api neraka. Baik ikhwan, mari kita simak beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kami ulangi membaca beberapa ayat yang kemarin sudah kita baca dan kita lanjutkan pada malam hari ini. Nambah keberkahan daripada ayat-ayat Al-Quran. Semoga dengan membaca dan mendengar ayat Al-Quran ini Allah terang hati pikiran kita, Allah sehatkan jasad dan roh kita, Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai Al-Quran dan Al-Quran cinta kepada kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabda fi hadzal umur bi dzikrin nar wa ahliha, bi dzikrin nar wa ahliha. Dan kami memulai Imam Haddad untuk menjelaskan tentang umur yang kelima dari fase kehidupan manusia, yaitu tentang kehidupan api neraka, kehidupan orang-orang yang diadab Allah dalam neraka. Bi dzikrin nar wa ahliha,
li'anna 'alaiha wurudul mu'minina muttaqina qabla dukhuli ilal jannah, karena neraka ini akan dilewati juga oleh kita yang insyaallah masuk surga. Wong nak masuk surga melewati neraka, ada yang nyemplung, ada yang lewat baik. Di mana itu kejadiannya? Di Siratal Mustaqim. Karena Siratal Mustaqim itu jasad jembatan yang Allah bikin. Jadi salah satu bentuk disitulah ujian lulus apa tidak, selamat apa tidaknya manusia. Keadaan kita melewati jalan tersebut kemarin sudah kita gambarkan dengan bermacam-macam keadaan manusia. Yang mana jembatan ini berada di atas neraka jahanamnya Allah. Jadi kita sebelum masuk surga melewati dulu. Ya, melewati. Tapi ada yang melewati dalam keadaan selamat, sentosa, tidak sedikit pun berasa apa-apa. Kemarin sudah kita gambarkan ada yang seperti kilat yang menyambar, satu kedip mata lah nyampe dia. Ada yang mereka seperti lari dengan sekencang-kencangnya. Ada juga yang seperti berjalan cepat, ada yang seperti berjalan biasa, ada yang berjalan lambat, ada yang merangkak, ada yang tidak sempat dilangkah, ada yang nyampak dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ini semua akan didapatkan oleh kita ikhwan fillah tergantung dengan apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Dunia mazra'atul akhirah, di sinilah kita beramal, di sinilah kita menjaga diri kita dari segala maksiat, dari kelalaian apa yang diharamkan Allah, dan kita memperbanyak taat dan taat. Fa insyaallah kita termasuk orang yang melewati neraka jahanam cuma sekedar melewati, dan melewatinya pun dengan keadaan begitu indah, cepat, mulia, disambut oleh baginda Rasulullah SAW. Insyaallah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal ini? Qala Allah Ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Wa in minkum illa wariduha, dan setiap seorang di antara kamu wahai manusia, baik nabi, rasul, wali, soleh, ataupun manusia biasa mukmin muslim pada umumnya, termasuk mereka orang-orang kafir, orang-orang fasik, wariduha hatman maqdiya, pasti melewati ini siratal mustaqim. Walaupun yang dikatakan masuk surga tanpa hisab, pasti melewati. Nabi dan rasul pun melewati. Hatman maqdiya, sudah ditetapkan Allah dan pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Tidak ada yang tidak melewati itu, termasuk baginda Rasulullah, termasuk semua nabi-nabi dan rasul. Tapi dengan keadaan yang itulah yang mereka dapatkan, keadaan yang paling indah, ya, melewati siratul mustaqim itu dengan keadaan mungkin lebih cepat dari kedipan mata. Mereka sudah sampai dengan keadaan selamat, santosa, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Dan summa nunajjil ladzina taqaw, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Mukmin muslim yang bertakwa Allah selamatkan. Ya, keadaan macam-macam dari ikhwan, ya. Dan kita tidak termasuk yang merangkak, tidak pula termasuk yang berjalan tertatih-tatih, tapi kita termasuk orang yang berjalan cepat atau berlari, bahkan lari dengan sengebut-ngebutnya dengan keadaan indah. Ya, jangan kita bayangkan berlari ngebut di pucuk siratul mustaqim dalam keadaan mengas, indah. Ya, Allah berikan semuanya indah, cepat, set nyampe. Hanya nyampe dengan berapa detik kita sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah, di situ ya kawan, ya, astagfirullah, salah satu keadaan kita tidak baca ngajak anak bini kita, tidak baca ngajak emak bapak kita, masing-masing dewek-dewek jalan. Disitulah kita harus memikirkan diri kita dan selamatkan anak istri kita. Faqala ta'ala, ya, thumma nunajjil ladzina taqaw, dan kami selamatkan orang yang bertakwa, wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami letakkan, kami masukkan mereka orang-orang yang kafir, kufur, dan orang yang zalim ke dalam neraka tersebut. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahu adzim. Kemudian sudah kita sampai juga tentang cerita kehidupan Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul dengan batu gilingan. Batu gilingan itu mengeluh dan nangis di hadapan Rasulullah, takut dijadikan dia termasuk yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Allah mengatakan waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka itu manusia dan bebatuan.
batu yang tidak ada hukum di dalam kehidupannya, tidak ada dia dihisab sama sekali, tak mau dia jadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nasihat buat diri saya dan kita semua ikhwan. Ya, ini sering kami sampaikan, mudah-mudahan bibarkat takrir yanalul ta'thir, mudah-mudahan berkat diulang-ulangi membekas pada diri kita. Itu jangan kita ngasuh aman di kita bayang soleh, anak bini kita perhatikan. Kita ke majlis, alhamdulillah rajin ke majlis, ke masjid, salat berjamaah. Cuma bini kita agoi. Harus mak kita juga, bapak mak kita, dulu kita, adik kita, terutama bini dan anak kita. Mak kita kata tanggung jawab bapak kita. Tapi kalau kita tahu bapak pun tidak ngerti tentang agama, maka kita menyelamatkan mak kita. Perhatikan wudunya benar tak? Perhatikan solatnya benar tak? Bacanya benar tak? Itu hasil namanya orang yang berhasil menghadiri majlis taklim. Dia jadi benar dan dia pun bisa membenarkan orang lain, terutama yang memiliki hak buat kita selamatkan orang tua kita, anak istri kita, saudara kita yang harus kita selamatkan. Ya kita pun menyelamatkan orang lain, tapi terutama yang mereka dulu yang lebih punya hak, yang bakal nuntut kita yaumul kiamah. Selamatkan mereka, ya. Duduk dengar Fatihahnya. Kalau kita dapat ngasuh, kita belum sempurna, kita cari agar mereka mendapatkan bimbingan untuk menyempurnakan ibadah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang menyelamatkan anak diri kita ya dengan tadi mendidik mereka, dan juga yang terpenting ikhwan rahimakumullah muslimin wa iyyakum alla tu'ti ahlukum illa halalan thayyibah. Berikan mereka rezeki yang halal. Jangan naudzubillah nyenangkan mereka dengan duit, dengan pakaian, dengan makanan, dengan minuman, dengan apalah daripada kehidupan dunia yang kita dapatkan dengan cara yang dilaknat oleh Allah dari duit syubhat, apalagi dari duit haram. Dia tak tahu barangkali di akhirat dia tahu sama Allah dan dia bakal nuntut kita. Dan jangan nyalakan anak bini kita kalau mereka tak jadi soleh dan soleha ketika memang kita salah nganjuk makanan. Ketika kita senjuk dengan sesuatu yang syubhat, Rasul sudah nganjuk tahu. Siapapun wong baik jadi buruk ikhwan, apalagi maaf memang tidak ada kebaikan jadi tambah buruk. Wong dari wong yang baik, keturunan wong baik telah menjadi orang baik, lalu diberikan makanan yang buruk, dia akan menjadi buruk. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Rasul mengatakan akalul halal, makanan yang halal itu ata jawarihu syamam abah, akan taat anggota tubuh orang itu yang makan halal itu. Mau tak mau dia akan taat kepada Allah. Mau tak mau. Sudah Allah bikin sistem itu. Namun sebaliknya na'udzubillah, man akalal haram asad jawarihu sya'am abah. Dan siapa yang makan yang haram, maka akan bermaksiat dia punya anggota tubuh. Mau tak mau, artinya sahaja nak ngeluruskannya ikhwan. Walaupun Allah mampu menjadikan orang yang makan haram jadi wong baik, tapi kebaikan itu tidak diterima oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Jadi jangan kita tertipu melihat ada wong bermaksiat, sumber rezekinya dari syubhat, dari haram, tapi rajin kelanggang, rajin derma, rajin sedekah, umrah setahun 3-4 kali. Jangan kita tertipu dengan keadaan dia. Tak diterima Allah ibadahnya. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Ya, hati-hati ikhwan rahimakumullah. Selamatkan anak istri kita mulai dari itu tadi makanannya, kemudian pakaian mereka, tutup aurat. Oh ibu-ibu, tanggung jawab kita suami, ajari pelan-pelan suruh nutup aurat. Nutup aurat pun yang sempurna, bukan nutup aurat sekedar nutup tapi bodinya masih nyetak, atau nutup aurat tapi masih terbuka tipis pakaiannya. Na'udzubillah. Tanggung jawab kita ya rahimakumullah, tanggung jawab kita sebagai suami. Kita sebagai anak, kalau untuk kita dapat seperti itu, kita tegur, kita nasihati dengan cara yang baik agar mereka menyelamatkan diri mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, selanjutnya waqala Allah Ta'ala. Ya, Allah gambarkan kemarin dalam ayat tadi ya, sebenarnya sudah kita bahas, yang mana mereka tadi Allah memerintahkan selamatkan dirimu dan keluargamu dari neraka, yang mana neraka itu bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Yang mana di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang serem. Itulah malaikat Zabaniyah, 19 jumlahnya. Ya, yang memiliki nyingok nyampe manusia sudah tidak sanggup. Serem gambaran Rasulullah gambarkan pada saat itu luar biasa. Serem itu malaikat Allah. Melihatnya kita tidak kuat, apalagi mendapatkan suatu
azab yang Allah titipkan lewat mereka. Yang mana malaikat tersebut tidak pernah menolak perintah Allah, selalu taat dan patuh melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa qala ta'ala sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tabqi wa la tadar. Dan mereka akan kami lemparkan sa'uslihi, yaitu kami lemparkan, kami masukkan ke dalam neraka saqar. Ya, neraka itu ada banyak jenisnya. Ada ulama mengatakan sama seperti surga ada 7. Neraka yang paling seram neraka Jahannam, ada neraka Wail, ada neraka Saqar, ada lagi bermacam-macam jenis neraka. Nah, di sini di antara neraka yang Allah siapkan untuk mengadab manusia disebut neraka Saqar. Sa'uslihi Saqar wa ma adraka ma Saqar. Ma adraka ma Saqar, yang alangkah mengerikannya, alangkah menyeramkannya itu neraka Saqar. Tidak pacak digambarkan seramnya itu. Yang tidak baca digambarkan, sampai dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan seandainya sekecil biji atom kecil halus api dari neraka itu diletakkan, dilemparkan ke bumi, bumi ini belum nyampe itu batu sudah meleleh, belum nyampe ke bumi. Apalagi bumi nyampe, mengerikan, menyeramkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang Allah berikan. Wa qala ta'ala fa'andartukum naran taladha. Ini juga nama jenis neraka ladha. Neraka Jahannam, neraka Saqar, neraka Wail, neraka ladha. Fa'andartukum naran taladha la yaslaha illa al-ashqa. Dan tidaklah kami masukkan ke dalam neraka tersebut kecuali orang-orang yang syaqqa. Artinya wong-wong yang na'udzubillah imma kafir, yang memang kafir, atau mukmin muslim tapi mereka banyak melakukan kemaksiatan dan tidak sempat taubat kepada Allah, dimatikan dalam keadaan bermaksiat. Masuk neraka Saqar, neraka ladha. Illal ashqal ladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mereka semasa hidupnya mendustai ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, wa tawalla, dan berpaling. Wa qala ta'ala kalla la yumbadanna fil khutamah. Neraka khutamah. Ini jenis neraka yang lain lagi. Banyak jenis neraka. Ada 7 kata ulama, sama seperti surga. Neraka khutamah namanya. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul 'azim. Kalla, sungguh, la yumbadanna fil khutamah, kami akan masuk ke mereka ke neraka khutamah. Wa ma adraka mal khutamah, apa yang mereka dapatkan, mereka temukan, mereka rasakan, sangat tidak bisa digambarkan tentang apa yang Allah siapkan di api neraka. Lalu digambarkan di sini, disifatkan sedikit tentang api neraka khutamah itu narun muqadah. Itulah api neraka yang menyala, api yang membara, yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membuat rontok hati manusia ketika melihat tentang api neraka ini. Belum manusia itu tercicip, belum manusia itu merasakan, mereka sudah binasa terlebih dahulu. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqah. Lain lagi keadaan yang Allah gambarkan dalam neraka, kehidupan orang-orang di api neraka. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Dan kami telah menyiapkan buat orang-orang yang berbuat zalim itu api yang mengelilingi mereka. Wa yastaghitsu yughatsu bima'in, kalau mereka teriak kehausan meminta pemberian air, maka diberikan kepada mereka
air, tapi air yang menjadi adab justru buat mereka, air yang meluluhkan jasad mereka. Yang menjadi air itu diberikan bukan menghilangkan haus, tapi justru menjadi adab buat mereka. Bi'sa syarab wa sa'ad murtafaqah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab innallaha kana 'azizan hakima. Sadaqallahul. Ikhwan rahimakumullah, tadi kita sudah gambarkan bagaimana manusia ini akan luluh lantah, akan musnah. Allah contohkan beberapa contoh-contoh adab kecil yang Allah contohkan yang ada pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Contoh kisah Ababil. Ababil. Bagaimana Allah memusnahkan, bukan mati, musnah, orang-orang yang durhaka hendak menghancurkan Ka'bah, Raja Abraha dan pasukannya. Itu bukan dibinasakan dengan cara mereka tadi mati, selesai, tapi mereka meleleh. Itu burung Tayron Ababil. Burung Ababil itu membawa di paruhnya sama di dua tangannya batu yang kata ulama itu batu diambil dari neraka. Atau api yang batu itu panas membara, ada api. Cuma Allah jadikan burung ini tidak terbakar. Api yang Allah ciptakan, ada yang mengatakan dari neraka, ada yang mengatakan api itu dari dunia. Tapi api yang membakar ini bukan cuma membakar tubuh, tapi setiap bola batu yang dilemparkan dengan lewat paruh burung Ababil atau dua tangan tadi sampai tepat di kepala seorang daripada orang yang kafir tersebut, langsung meleleh. Bukan ketepuk mati macam ditembak, meleleh habis. Itu baru adab yang ada di dunia yang Allah tampakkan. Nah, kita banyak dapat gambaran-gambaran bagaimana adab Allah itu. Apakah selalu diadab tadi selesai masuk neraka, set terlelep masuk juga api habis? Tidak seperti itu, ikhwan. Seorang yang diadab Allah dibakar, angus, ludas, sudah terjegau, dia mati, sakit yang tidak tergambarkan sakitnya, sudah langas, sudah habis, dibaguskan lagi Allah bentuk tubuhnya untuk dibakar berikut kali. Sudah habis, dia dalam keadaan segala bentuk adab Allah rasakan buat dia, sudah selesai, dibaguskan lagi untuk ngerasakan lagi. Sampai kapan? Tidak ada berhentinya. Khulud, kekal. Illa kecuali kalau memang ini sebelum terjadi yang kita bahas kemarin. Ngomong diadab, tapi diadab Allah, ikhwan, diadab. Kalaupun ujungnya masuk surga, adab itu bukan gampang. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan di situ, berbuatlah kau kemaksiatan, dalam makna hadis itu, dengan kadar berapa lama kau sanggup di neraka. Sanggup berapa lama? Berbuatlah kau kemaksiatan dengan berapa lama kau sanggup hidup di neraka. Seperseribu detik pun manusia tidak akan sanggup. Tak ada yang sanggup. La ilaha illallah. Nah, di sini disebutkan innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Dan mereka yang mengkufuri, menolak, mengingkari, mendustakan ayat-ayat Allah, sawfa nuslihim nara, kami akan lemparkan mereka ke dalam api neraka. Kullama nudijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap terbakar, melepup, terbakar dia punya kulit, dia punya tubuh, kami jadikan lagi, kami baguskan lagi untuk merasakan adab yang berikutnya. Dan adab yang kedua lebih sadid daripada adab yang pertama. Nah, ini digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tak lama lagi insyaAllah kita bakal memperingatinya dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dalam Isra Mi'raj itu Allah mempertunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang bermacam-macam bentuk-bentuk nikmat surga dan juga bentuk-bentuk adab yang Allah siapkan di api neraka. Di antaranya apa yang Allah siapkan itu macam-macam, ikhwan, macam-macam. Di antara yang disaksikan Rasulullah dalam api neraka itu ada seorang yang berparas, muka belagak, ganteng, cakep, berjalan. Rasulullah disuruh Jibril, ya Muhammad, perhatikan itu orang laki-laki itu. Diperhatikan Rasulullah, lalu melihat ini laki-laki yang berparas, tampan, bagus, belagak ini tiba-tiba berjalan mendekati satu bongkahan batu yang begitu besar.
Lalu apa yang dia lakukan membuat Rasulullah terkejut, terperangah. Melihat ini orang dengan sekuat-kuat tenaganya membenturkan kepalanya ke batu itu. Pecah kepalanya. Terjegau dia kesakitan. Nah, teriak. Darah bercucuran. Sambil dia terkapar. Sudah ini selesai? Enggak. Dibangunkan Allah lagi. Dibentukkan, dibaguskan lagi. Dan dia melakukan kedua kali dengan kekuatan yang lebih dari yang pertama. Pecah kepalanya, memencarkan darah yang teriak hebat dia. Sampai selesai, dibaguskan lagi, terus tidak berhenti. Rasulullah nanya, Jibril, ngapa macam itu? Siapa itu? Maka Jibril mengatakan, itulah Muhammad, gambaran adab yang Allah berikan kepada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah. Wong yang malas sholat. Ada lagi, Rasulullah dipertontonkan ada seorang yang ditampilkan di hadapan Rasulullah. Malaikat Jibril meminta Nabi perhatikan itu depan kau wahai Muhammad. Seorang laki-laki, seorang perempuan, bermacam-macam jenis manusia di situ digambarkan Allah. Berjalan lalu ngadep, macam memang di situ nonton Nabi Muhammad saat itu. Orang ini subhanallah memegang gunting. Gunting pun membara, bukan gunting yang sudah membara, merah dari celupan api. Lalu apa yang dia lakukan? Orang tersebut menjulurkan lidahnya, yang Allah jadikan lidahnya itu panjang. Lalu dia potong dengan tangannya dewek. Teriak hebat, darah bercucuran sampai terlemas orang ini. Lalu dibangunkan lagi, dibaguskan lagi dirinya, dipanjangkan lagi lidahnya, diulurkan lagi, diletakkan lagi, terus begitu, tidak berhenti. Rasulullah bertanya kepada Jibril, itu siapa Jibril? Apa dia sampai macam itu? Maka dia mengatakan, banyak versi. Ada yang mengatakan itu orang yang suka bermaksiat dengan lidahnya, suka dusta, suka mencaci, suka menghibah, suka namimah. Dalam riwayat lain, kejadian lain, Rasulullah dapat jawaban, itu khutbah fitnah. Orang yang galak berceramah, galak nyampe kesampaian kepada umat, tapi dia menimbulkan fitnah, menimbulkan keresahan, menimbulkan wong jadi bukan bersatu malah pecah belah. Wong saling benci akibat ucapan dia tadi. Atau orang yang na'udzubillah min dzalik, dengan ceramahnya dia menjilat. Menjilat misalnya pejabat, menjilat wong kaya. Dengan dia khutbah penceramah. Atau na'udzubillah min dzalik, orang yang dengan ceramahnya dia diberikan Allah kesempatan menyampaikan ilmu tapi justru dia membolak-balikkan hukum syariat Allah. Itu banyak lagi ikhwan. Adab itu jadi bukan sekali selesai habis, tidak, diulangi terus, seperti yang digambarkan. Kullama nadijat juludun, setiap kali terbakar, habis, melepuh dia punya kulit akibat adab pembakaran neraka itu, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru lagi, kami ganti dengan daging yang baru lagi untuk merasakan adab Allah. Allah ikhwan, kulluna, setiap kita ini bermaksiat, ini dosa. Tapi kita di Allah masih kesempatan untuk bertaubat. Mari kita bertaubat, minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan insyaallah ya Rabb, kita punya tubuh tidak tersentuh oleh neraka Allah. Kita tidak hidup seperti sahabat Nabi. Sahabat Rasulullah hidup bersama Nabi, salaman dengan Rasulullah dengan rasa cinta, jasad mereka di hadapan Allah dari api neraka. Nah, kita tapi insyaallah masih memiliki orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah dan Rasul, yang mungkin kita insya Allah kesempatan untuk bersalaman sama mereka. Dan kita juga memiliki orang-orang tua yang mungkin dengan tangan kita bisa kita berbakti kepada mereka, yang menjadikan tangan kita, tubuh kita pun terlindungi dari adab neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwan, hati-hati, ada beberapa maksiat yang terhitung sekujur tubuh kita bermaksiat kepada Allah. Kalau mata mandang maksiat atau maksiat, telinga yang diharam telinga, mulut berucap dusta atau ibadah mulut, ya, makan haram, perut bermaksiat, naudzubillah melakukan untuk syahwat-syahwat syaitaniyah, kemaluannya bermaksiat kepada Allah. Tapi ada orang yang dihitung bermaksiat sepanjang saat, setiap waktu dan sekujur tubuhnya itu bermaksiat. Siapa mereka? Di antara mereka adalah uququl walidain, orang yang durhaka sama tua. Itu maksiat sepanjang hari. Yang maksiat bukan cuma bagian tubuhnya, tapi seluruh tubuhnya dihitung bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, siapa? Qatilur rahim, yang memutuskan silaturahim. Dengan alasan apapun yang tidak boleh kita memutuskan silaturahim.
Nah, kita boleh memboikot wong fasik, itu dianjurkan. Memboikot wong fasik karena kefasikannya. Tidak usah diagui, ada acara tempat dia, tidak usah didatangi, fasik terang-terangan pula. Memboikot itu dianjurkan oleh agama. Tapi ketika orang ini sudah jadi yang baik, kita duduk lagi sama dia, kita rangkul, kita baik. Itu memang anjuran. Wong bermaksiat dengan terang-terangan, kalau bangga dengan kefasikannya, boikot. Tidak usah diajak kelakar. Kita lagi duduk, dia masuk lagi, bubar kita. Nak singgung-singgung lah dia. Apa diangkut sama Allah, dia sombong sama Allah. Tapi kalau sifat yang sekedar masalah pribadi kita masing-masing, ya ada gesekan-gesekan sedikit lalu kita dapat teguran, cuma gagas si fulan waktu nganten ke dak undang kita, dia ngundang tak nyampe, atau dia lupa barang kan, ya atau mungkin lewat depan kita tidak mengucap salam, kita mengucap salam tidak dijawab, langsung jadi ke masalah, jangan. Ya masalah-masalah sepele seperti itu jumlah Lembang ini kurang lebih lah. Tak usah dijadikan sebab untuk kita ghatir rahim. Allah yang anda saksikan di Hadramaut itu adalah habaib besar, kibar ulama. Dia nganten ke anaknya, sama-sama punya anak, sikap lanang, sikap betina, dikawin dulu oleh mereka anak tadi. Dia musahabah, bapak dong dua ulama ini, masya Allah. Dia kawin ke anaknya. Subhanallah, jodoh anak tidak panjang. Ada masa yang dapat dihindarkan. Hanya bercerai anak bercerai, mereka berdua masih berkawan, masih jalan bareng, masih dakwah bareng. Tidak menjadikan suatu hal yang membuat mereka jadi retak atau apa. Ini jatuh, ya. Kita banyak mengalami hal yang seperti ini. Nah, jangan hal-hal yang sepele lalu kita menjadikan kita memutuskan silaturahim. Karena orang yang memutuskan silaturahim itu, alhamdulillah dosanya sekujur tubuh. Na'udzubillah. Tayyib ikhwan rahimakumullah. Hakadha. Wa qala ta'ala, jadi adab itu Allah berikan setelah selesai diadab lagi, diulang ini diadab lagi. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. صدق الله العظيم. Di sini digambarkan ikhwan tentang wong-wong yang kafir dan juga orang-orang yang fasik, yang mana mereka disiapkan Allah neraka jahanam dan mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu. Lalu setelah mereka masuk neraka, mereka ngomong, ya Allah, cobalah tundakan sedikit umur kami, tunjuklah kami kesempatan untuk hidup lagi agar kami beramal soleh. Minta dinjuk kesempatan umur agar beramal soleh. Apa jodoh? Dululah kunjuk kamu tu umur, tapi kamu tidak gunakan. Sekarang sudah macam nak minta, tak lagi dinjuk Allah. Wahakadha ikhwan rahimakumullah. Kunna na'mal awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah memberikan kamu umur itu, ngapa kau nak minta lagi? Dulu kau sia-siakan. Ma yatadzakkar fihi man tadzakkara wa ja'akum nadhir, telah datang. Nadhir itu maknanya kematian. Orang yang ingat dia selamat, orang tidak ingat dia lalai. Ketika dimatikan Allah, bangun, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, cobalah tundakan sedikit kematian ini, kami pengen beramal, pengen sedekah. Kemarin injuk, sekarang minta sedikit, dah mereka dapat kenikmatan sedikit walaupun sedetik untuk sekadar mengucapkan subhanallah, dah dinjuk Allah. Untuk melintaskan niat soleh, dah lagi dinjuk, sudah datang ke ajal dan kematian itu. Ya, sekarang lebih heboh di TV, artis mati ngecut sampai dibahas, mati galau jantung lo sudah. Ya, itu sudah tanda hari kiamat dekat ikhwan. Begitu banyak umat Rasulullah akan meninggal ngecut. Ini ibrah, kafa bil mautil wa'idha, cukuplah kematian itu adalah nasihat buat kita. Sehat walafiat, berapa banyak orang ahli olahraga meninggal jantung, padahal sehat walafiat. Dah, sekarang di Cina pun kita usia, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Dokter merawat orang kena virus corona itu, dia yang meninggal. Hakadah. Ya Allah nak dekat. Nah, yang jelas orang yang sudah meninggal berharap untuk beramal soleh tidak mampu lagi. Bahkan Rasul menggambarkan orang yang sudah masuk surga pun pengen hidup lagi untuk biar naik ranking, pengen lebih banyak ibadah, pengen lagi untuk melakukan kebaikan, tapi tidak pacak lagi juga sudah. Jadi orang sudah baik, dapat nikmat kubur,
nikmat kubur tu. Dia ngomong sama Allah, pengen hidup lagi Allah sesaat, ngapo? Pengen macu tasbih sekali je, ngapo? Tahu dia dengan satu tasbih kuburnya akan lebih nikmat. Tapi lah tak tinjau Allah. Wong yang diadab begitu juga di alam kubur itu. Pengen dia hidup sesaat ya Allah untuk beristighfar sekali jadilah, karena dia tahu kalau beristighfar mungkin adab Allah kan berkurang tu. Tidak tinjau oleh Allah. Nah, sekarang nasihat astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, inni a'udzubika min ghadabi bila amalin. Baranan kantor sekalian, wong yang meninggal teradab pengen hidup lagi tak tinjau Allah walaupun sesaat. Wong yang tinjau nikmat kubur oleh Allah tadi pengen hidup lagi biar naik derajat kenikmatannya, tak tinjau oleh Allah. Nah, sekarang apa yang mereka dua ini harapkan, mereka minta pada Allah ini, wallahi ikhwan, hari ini saat ini anak dan antum memilikinya. Hari ini kita memiliki umur itu. Hari ini kita memiliki umur itu. Yang mereka berharap sedetik deh. Rabbi laula akhartani ila ajal, laula akhartani sedikit deh. Untuk beramal soleh, untuk sedekah. Tak tunjuk oleh Allah. Yang sudah dapat nikmat kubur, pengen lebih nikmat lagi. Tak dapat. Bahkan Rasul mengatakan, "Ma takhassar ahlul jannah fil jannah illa sa'tamur bi ghairi dzikrillah." Tidak ada penyesalan bagi orang di surga kaget kecuali ketika mereka ahli surga itu diingatkan Allah kembali tentang waktu-waktu yang mereka buang semasa hidup tanpa ingat sama Allah. Yang mana seandainya waktu-waktu itu mereka gunakan dengan berbuat amal soleh, maka di surga mereka akan lebih hebat kedudukannya. Tapi mereka sudah lewati masa hidup tersebut. Sekali ikhwan, nasihat berdayana sekalian, apa yang diharapkan oleh mereka kita masih memilikinya, yaitu umur yang diberikan Allah. Mari kita berbanyak ketaatan kepada Allah, mari kita berbanyak zikir kepada Allah, mari kita jauhi segala dosa dan kemaksiatan, minta pertolongan kepada Allah untuk kita menjadi hamba yang bersyukur. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidina talfahu wujuhum an-nar wa hum fiha kalihun. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini dulu, insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang باذنillah. Qomtul adzan, yang nak duduk silakan duduk. Bagikan qasidah Rabbana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله حي على حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فضيلة بشرف درجة عالية الرفيع وبعضهم أعظم محمد وأتى يا رحمة الرحمين. ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Para yang menyampaikan beberapa undangan majelis taklim Rawdatul Ilm di rumah almarhum Ustaz Taufik Hasnuri. Malam Sabtu ini insyaallah akan mengadakan majelis rutin seperti biasa sekaligus nyatus hari almarhum guru kita Ustaz Taufik Hasnuri. Dia tulis sama sekali pada Isya ya, seperti biasa waktu majelis itulah nyatus hari Ustaz Taufik Hasnuri. Kemudian hari Ahad Hal Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Qad, seorang kibar awliyaillah, memiliki keunggulan, kelebihan yang sangat hebat yang Allah berikan pada beliau. InsyaAllah akan diadakan haulnya pada hari Ahad inilah tanggal 29 Zulhijjah Jumadil Akhir, tanggal 23 Februari jam 9.30 sampai selesai, atau jam 10 sampai selesai, bertempat di depan Musim 4. Di depan Musim 4. Nah, sini kami mengingatkan sedikit hari Ahad ini kebetulan ya, kita sayangkan sebenarnya peristiwa Ampera itu, Museum Ampera itu bakal ditutup gara-gara ada anak sepeda ya, demi sekian ratus manusia yang bersepeda ini mengakibatkan ribuan orang berdesak-desakan, empet-empetan di Musim 4. Dolim itu, kedoliman yang nyata itu ya. Cukuplah dulu kan pernah terjadi waktu Jokowi datang gagal ngambek kan apa dia songket terpanjang di dunia ya, jembatan Ampera dikosongkan, manusia tumpak-tumpak berjalan motor tidak baca, kalau tidak mobil ngagu mereka di sana. Ini bakal terjadi pula ya. Allah yang maha tahu dosa apa yang mereka bakal berikan Allah ya, hukuman buat mereka. Gak lihatin manfaat untuk umat itu, tidak ada manfaat untuk umat Islam, tidak ada manfaat, bahkan bukan cuma umat Islam, manfaat untuk segelintir manusia, tapi ngedolimi ribuan manusia. Macet bakal luar biasa itu nanti hari Minggu itu. Nah, kebetulan ada acara hall di situ. Jadi ikhwan yang punya kendaraan kalau bisa mobil mungkin lebih baik naik motor kan, atau naik kretek nyebrang mungkin lebih aman daripada kaget lekat pojok jembatan ya, karena acara kita tuh mulai jam 9:30, jam 10, sedangkan penutupan Ampera itu sampai jam 9 itu nutup baru bukanya. Tidak baca gitu, bayangkan nanti ya, inilah bentuk-bentuk kelalaian yang nyata. Jadi yang punya waktu kontrol untuk hadir insyaallah ta'ala. Kemudian kami menghimbau juga untuk malam ini kami kembali akan mengajak ikhwan untuk sama-sama mendonasi, berinfak bagi yang punya rezeki untuk membantu rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di pondok pesantren Seri Bandung yang kebakaran komunis minggu lalu yang menghabiskan begitu banyak lokal-lokal tempat tinggal santri dengan segala macam bakar pakaian kitab-kitab mereka. Lewat PSM insyaallah kita akan salurkan langsung ke sana insyaallah. Ini malam dan nanti terakhir majelis Sabtu subuh di Al-Hilal masih kami akan putarkan kotak untuk donasi bagi yang tidak sempat sekarang ini atau kemarin belum sempat, mungkin Sabtu subuh bisa untuk donasi. Kalau pengen menyumbang langsung banyak mungkin lewat ikhwan yang hikmah lewat media, titip sama mereka. Jadi kita gabung menjadi sikap. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana anta lana kafun wa mu'in ya Allah ajir bi من غيرك
ولطيف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العيدا وخذهم وبدلا واجعلهم لنا فدا وعبرة يا الله شتت شملهم يا رب فرج جمعهم يا رب قلل واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد تصبح رحمة بكافها يا عين صاد بالآل والخائبين يا الله وشر كل مكر وخائن وغدير وحائد وسرير وشر كل المعدين يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكذب وقدير وعيب وحسد وشمت يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى والسائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر القويم يا الله اغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا فمن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبطل والمرتضى وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي والعالم وآله الكرام وصحبه والتابعين يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه Alhamdulillah, kita keikhlasnya kita baca surat Al-Fatihah dengan beberapa niat, diantaranya di depan kita adalah Habib Abdul Basit bin Hamzah Al-Sawah. InsyaAllah beliau bersama istri akan melaksanakan umrah hari Sabtu ini. Ramai rombongan, masuk di situ pembimbingnya guru kita Ustaz Ali Karol Haddad. InsyaAllah kita akan menahan beliau semua diberikan Allah sehat walafiat, dijadwal Allah, dimantap keliman kesehatannya, diberikan ibadah yang makbul sampai segala hajat-hajatnya, balik pergi selamat, dan kami nitip salam, sampaikan salam kami Habib kepada Rasulullah dan semua orang yang terjari, doakan kita semua di Lembang biar selamat afiat, dan ingat juga untuk kesembuhan dari beberapa ikhwan kita yang minta doa syifa. Al-Fatihah biniyatis sahala wal jamala fi safaril umrah wa ziyarat Nabi Kiram Abi Zahra li akhina Sayyid Abdul Basit bin Hamzah Al-Masawa zawjati Maryam binti Syekh wa kullu man ma'ahu Ustadznya Ustadz Ali Marad, Ustadz Ali Karol Haddad wa jamaat kulluhum ajma'in. Allah yuballighum ziyarat Nabil Kiram ada al-umur bi-asli wa taminha sahil umur kullaha wa tilam sahil afiyat ta'amah dihaban wa yan fi da'ayah min ayah khasa min Allah subhanahu wa ta'ala wa lan intishifa min gadilah wal amrad khususan li syarifah Maryam binti Syekh bin Syihab wa Muhammad Isa bin Nanang Maci wa Nurjaniyati binti Kasrin wa Sri Astuti binti Almarhum Jambi dan Aditya Prayogo Ahmad bin Ahmad Mustafa kullu man awsana bil syifa min ikhwan ashaban ahmad wal mashkur syifa najil syifa la yusakuman wala alama yatina lana afiyah sahha wal afiyah tam fi kulli ta'ah wa zubna taqam sabaqat muslimatin wa ila hadratil nabi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم